Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nada Mufidah Ramadhani dengan NIM 16092420242 kelas Reg-D. Yang terhormat Bapak Faki selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai yang telah menonton video saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Langsung aja ke materinya. Pendahuluan yang pertama, pendahuluan. Bahasa menjadi salah satu alat untuk manusia berkomunikasi. Dengan bahasa manusia akan lebih mudah untuk berkomunikasi satu sama lain. Manusia kan merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi, yang saling membutuhkan, dan komunikasi itulah yang sangat penting untuk menyampaikan maksud tertentu dari seseorang kepada orang lain melalui bahasa, baik itu secara lisan dan tulisan maupun bahasa isyarat. Tanpa bahasa kita akan sulit untuk berkomunikasi dan menyampaikan maksud ataupun tujuan kita kepada orang lain serta berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap negara memiliki bahasanya masing-masing, seperti bahasa Malaysia memakai bahasa Malaysia, bahasa Filipina memakai bahasa Filipina. Seperti Indonesia memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu berasal dari Melayu. Bahasa memiliki peran penting dalam membentuk karakter manusia. Langsung ke yang kedua yaitu landasan teori. Bahasa dalam bahasa Inggris disebut language yang memiliki pengertian suatu bentuk ungkapan yang bentuknya dasarnya ujaran. Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu yang kemudian diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1924 yang tertuang dalam Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Dari kutipan Sumpah Pemuda tersebut, maka dapat diketahui bahwa kedudukan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dalam bahasa nasional dan negara yaitu satu, sebagai bahasa nasional, yaitu hal ini tercantum dalam Sumpah Pemuda tadi. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai satu, lambang identitas nasional adalah bahasa Indonesia mempunyai nilai-nilai sosial, budaya, luhur, bangsa. Dengan adanya nilai tersebut mencerminkan bangsa Indonesia yang menggambarkan ciri khas dan karakter bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, alat perhubungan Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak suku bangsa. Jadi Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa, dari Sabang sampai Merauke, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Jawa, Bali, dengan bahasa yang berbeda-beda. Jadi kayak bahasa Jawa, bahasa Sulawesi, maka akan sulit berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Maka dari itu digunakanlah bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan dan komunikasi nasional. Dengan adanya bahasa, kita jadi saling berkomunikasi, saling menyampaikan pesan-pesan satu sama lain, jadi gitu. Yang kedua, sebagai bahasa negara. Bangsa Indonesia sebagai bahasa negara artinya bahasa Indonesia adalah bahasa yang resmi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus digunakan secara sesuai dengan kaidah yang tertib, cermat, dan masuk akal. Jika menggunakan bahasa Indonesia harus lengkap dan baku ejaannya. Bukti penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu ada di dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam acara yang penting-penting seperti upacara, kemerdekaan, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Yang kedua, sebagai pengembangan kebudayaan, yang ketiga sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi.
Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi baik melalui buku pelajaran, buku-buku populer, majalah, novel, dan media cetak lainnya. Karena sangatlah tidak mungkin bila suatu buku yang menjelaskan tentang suatu kebudayaan daerah ditulis dengan menggunakan bahasa daerah itu sendiri. Masa buku Indonesia bahasanya bahasa Jawa, dan menyebabkan orang lain belum tentu akan mengerti gitu. Yang keempat, peran bahasa Indonesia yaitu 1. Sebagai alat komunikasi, kayak tadi komunikasi antar sesama bangsa, suku, budaya gitu. Sebagai alat nomor 1 dari Sabang sampai Merauke, sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Kalau marah ya marah, kayak kalau sedih kata-katanya gimana. Sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu. Sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Lalu kesimpulan aja langsung, bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan dalam pembangunan bangsa, sebab bahasa memiliki kedudukan dan fungsi sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakaiannya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Sekian video presentasi saya atau video menjelaskan tentang kedudukan bahasa sebagai bahasa nasional dan negara. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan, jangan malah menghilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.